Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatiz, guru-guru kita, Ustaz Dr. Yahanan dan Ustaz Khairuddin Ahmad Jais, beliau ini banyak tawadu. Luar biasa nih. Kalau saya tayamum, kalau beliau ini tawadu alatul. Dan guru-guru kita Ustaz Hanafi, Ustaz Doni, dan banyak nih para guru-guru nih, guru-guru tuan guru nih. Dan insyaallah kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kebaikan serta pahala yang mengalir di bulan Ramadan, dan juga dianugerahkan kita ilmu yang bermanfaat bagi kita insyaallah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita dianugerahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lapang agar menjadi muzakki, bukan menjadi mustahik. Tapi dalam Islam itu dua-duanya baik, muzakki dan mustahik semuanya baik. Tapi yang paling baik kata Nabi SAW, al-yadul ulia khairum miyadi as-sufla. Tapi kan itu kembali kepada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya sebenarnya membedah buku ini Dr. Muhammad Fakhri, guru kita yang memang pakar dalam zakat ya. Kebetulan beliau ditimpa musibah, yaitu kurang sehat. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau dianugerahkan segera sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bisa bersama dengan kita insyaallah. Maka dengan demikian mohon maaf karena mestinya beliau, tapi karena ya alasan tadi, maka daripada kita undur atau cancel, ya tidak ada akar rotan pun jadi, atau terbalik. Ya alhamdulillah kita di sini membedah salah satu kitab kontemporer ya. Dan ini kajian yang sangat menarik karena zakat ini salah satu daripada rukun Islam. Dan dia luar biasa perkembangannya. Perkembangan zakat ini itu sesuai dengan perkembangan bisnis, perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan, maka zakat ini menjadi begitu banyak persoalannya, problematikanya. Maka buku ini beliau tulis salah satu diantaranya adalah untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka beliau Ustaz Dr. Oni Syahroni ya, ini beliau S1, S2, S3 di Universitas Al-Azhar. Dulu juga senior di kajian ekonomi atau PAKIS namanya, Pusat Kajian Ekonomi Islam ICMI Orsad Kairo. Jadi beliau ini termasuk pendirinya, saya penerusnya waktu itu di Kairo, kajian-kajian ekonomi syariah. Dan sekarang beliau sudah duduk di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi beliau ini salah satu perumus inti fatwa-fatwa terkait dengan muamalat, terkait dengan ekonomi syariah. Fatwa-fatwa ekonomi syariah itu ada namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, yang mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Nah, beliau ini termasuk perumus intinya, Dr. Oni Syahroni.
Beliau ni dianggap sebagai perumus penting. Bahkan waktu itu beliau termasuk di antara BPH-nya ya, Badan Pengurus Hariannya, yang banyak memberikan ide-ide terkait dengan fatwa-fatwa di bidang muamalah atau di dalam ekonomi syariah. Dan beliau ni sekarang sebagai sebagai Dewan Pengawas Syariah di BSI, Bank Syariah Indonesia, Dr. Oni Syahroni. Dan juga beliau dikenal sebagai pakar fikih muamalat Indonesia. Beliau mengasuh berbagai macam grup terkait dengan fikih muamalah. Jadi insyaallah buku ini adalah buku yang sangat berkompeten sekali ya, ditulis oleh memang ahlinya, itu Dr. Oni Syahroni dan beberapa kawan-kawan beliau yang juga duduk di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian cakupan buku ini kalau kita lihat ada beberapa bab ya. Ada 7 bab. Nah, bab yang pertama itu terkait dengan dasar-dasar zakat. Jadi ini lebih banyak berbicara tentang pengertiannya, tentang hikmah zakat, kemudian dalil-dalilnya, kemudian urgensinya, kemudian fungsinya dan lain sebagainya. Lebih kepada dasar-dasar zakat tersebut. Kemudian yang kedua, bab 2 adalah zakat dan kemiskinan dalam Al-Quran. Nah, ini juga sebenarnya masih masuk daripada fungsi atau tujuan daripada zakat. Kemudian harta wajib zakat bab 3. Ini nanti kita banyak membahas di sini. Karena inti zakat tu, inti bahasan diantaranya di bab 3 ini. Wajib zakat di lembaga amil zakat. Ini yang banyak nanti kita kupas. Kemudian kriteria wajib zakat dan penerima zakat. Ini lebih kepada mustahiknya ya, asnaf yang bab 4 itu. Kemudian bab 5, kaidah-kaidah pemberdayaan zakat. Ini lebih kepada proses pengelolaan dana zakat. Jadi ada sekarang ini istilah pemberdayaan. Jadi zakat itu dananya diberdayakan. Nah, kemudian bab ke-6, regulasi zakat di Indonesia. Ini tentu nanti Dr. Yahanan, beliau lebih banyak bergelut dalam masalah ini karena memang beliau di Basnas lebih banyak paham. Kemudian dan zakat. Ini bab ke-7. Nah, jadi kita lebih fokus nanti banyak membahas di bab ke-3 dan bab ke-4. Baik para hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam zakat ini ada 2 bahasan penting. Yang pertama zakat mal dan zakat fitrah. Nah, memang zakat fitrah ini tidak terlalu luas pembahasannya. Yang lebih banyak itu adalah terkait dengan zakat mal. Karena memang zakat mal ini nanti berbagai perkembangan bentuk harta itu yang menjadi objek kajiannya gitu. Sampai sekarang ini misalnya zakat saham, zakat sukuk misalnya. Yang punya sawit, gimana menzakatinya? Yang punya durian, gimana menzakatinya? Nih Pak Ilpa beliau ni banyak kebun duriannya nampaknya beliau ni. Itu gimana zakatnya yang seperti itu? Belum lagi yang punya peternakan ayam misalnya. Dalam zakat peternakan itu kan yang dibahas unta, sapi, kambing. Gimana dengan ayam yang diternak? Ini masuk ke mana nih? Masuk ke peternakan, dia kakinya 2. Sementara yang zakat peternakan itu adalah yang 4 kakinya. Maka kemana nih masuknya nih zakat ayam ini? Atau yang punya ayam banyak ini tidak perlu berzakat? Maka itu semua masuk kategori bahasan-bahasan para ulama. Belum lagi terkait dengan zakat profesi yang banyak diperdebatkan. Nah, kita langsung saja. Tadi bab 1 banyak membahas tentang
lebih kepada konsep-konsep dasar ya, tentang makna zakat, kemudian dalil-dalil hukumnya. Kalau zakat jelas ya bahwa dia rukun Islam, dosanya besar, sangat diancam bagi yang tidak menunaikan zakat. Nah itu di kita di Indonesia secara potensi, baca-baca atau melihat kajian, potensi zakat kita di Indonesia kurang lebih 200 triliun ya Ustaz. Itu yang terkumpul berapa triliun Ustaz? Ada 20 yang dikelola oleh Amil. 4 triliun. 4 triliun. Oh Masya Allah. Jadi 200, potensinya 200, yang 4 triliun, cuman yang terkumpul 4 triliun. Nah kalau kita akumulasi dengan yang disalurkan sendiri, ya mungkin adalah barangkali 10. Artinya ya masih kecil sekali ya. Artinya memang zakat ini kalau dimaksimalkan potensinya, maka memang kayaknya tidak ada orang miskin di Indonesia. Karena per tahun, zakat ini kan per tahun. Makanya kalau kami dulu di Mesir ya, Ustaz Khairuddin ini sama-sama kami kan, itu orang Malaysia, orang Brunei, mereka sejahtera. Karena zakat itu diberdayakan. Mereka dapat beasiswa besar, terutama di Malaysia. Kalau kami ya tiap Ramadan gini cari musaadah. Musaadah itu artinya orang Mesir ini dermawan. Kalau bulan Ramadan begini banyak membagi-bagi bantuan. Nah, kami mahasiswa Indonesia tuh ya berjejer mengantri. Ya begitulah kondisi kita. Padahal negara kaya, negara yang sangat potensi, SDA-nya luar biasa, tetapi ya kalau dilihat dari segi kesejahteraan masih kurang. Maka ya wajar dulu pada zaman Umar bin Abdul Aziz tidak ditemukan orang miskin, tidak ada orang berhak mendapatkan zakat. Nah ini kalau zakat ini betul-betul diberdayakan. Maka sebenarnya kalau umat Islam sadar kewajiban zakat ini luar biasa. Tapi ya mungkin karena ya mungkin ada yang tidak sengaja. Artinya sebenarnya dia mau berzakat, tapi dia mungkin belum paham bagaimana cara menzakatinya. Maka disinilah pentingnya sosialisasi, edukasi yang terus berkelanjutan, sehingga masyarakat kita belum betul-betul menghayati daripada zakat ini. Kemudian maqasid zakat juga termasuk diantara daripada bahasa dasar. Hikmah tujuan zakat bagi mustahik zakat, ya jelas ya sebagai pemenuhan kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, kemudian mensucikan jiwa yang mengeluarkan zakat, mensucikan harta. Karena kalau orang punya harta 100 juta 1 tahun tersimpan tidak dikeluarkan, berarti 2,5 juta adalah hak orang, bukan hak dia. Makanya zakat ini mensucikan harta. Banyak yang memahami bahwa zakat ini mensucikan harta yang haram. Ini salah besar. Karena harta yang haram ini tidak bisa disucikan. Yang haram ini dikeluarkan semuanya. Ada yang bilang, ini hasil korupsi gimana menzakatinya Ustaz? Ini tidak bisa dizakati kalau korupsi, keluarkan semuanya. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah maksudnya zakat di sini mensucikan harta, artinya orang kalau punya 1 miliar kan wajib keluar 25 juta. Nah kalau 25 juta ini tidak keluar, berarti dia mengotori hartanya. Walaupun yang 1 miliar itu dia hasil keringatnya, hasil pencariannya yang dia tabung, tapi karena 1 tahun dia tidak mengeluarkan 25 juta, itu maknanya bukan hak dia lagi. Maka ketika tidak dikeluarkan dia menjadi kotor, tercampur. Tapi kalau dia keluarkan, alhamdulillah, yang 975 juta menjadi bersih. Itu makna zakat mensucikan, bukan mensucikan yang haram. Nah kemudian juga zakat sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW bahwa dia mendatangkan keberkahan. Nabi mengatakan mana qasamalun min shadaqatin, tidak berkurang sedikit pun harta dengan zakat, dengan sedekah. Nah ini kadang-kadang orang merasa dengan dia berzakat berkurang, maksudnya ini kehilangan harta gitu. Apalagi kalau memang jumlah
Dia zakat nih kalau harta masih sedikit mudah mengeluarkan. Misalnya kita punya 200 juta tersimpan, kan zakatnya 5 juta. Itu 5 juta masih terasa kecil. Tapi kalau misalnya sudah sampai 10 miliar harta yang tersimpan, zakatnya berapa? 250 juta. Oh, maka kalau orang konsultasi ini berapa zakatnya? 250 juta. Banyak kali, bisa didiskon nggak nih? Oh, zakat diskon. Kenapa? Karena semakin besar harta, zakatnya juga semakin besar. Cuman orang kalau sudah banyak harta yang dilihat itu zakatnya, bukan nikmat hartanya itu. Nah, makanya kadang-kadang orang berat. Ada lagi yang keberatan setiap tahun. Padahal zakat ini adalah setiap tahun. Maka Nabi SAW memberikan jaminan bahwa tidak berkurang sedikit pun harta dengan sedekah. Justru dia semakin berkembang, semakin berkah insya-Allah. Nah, ini yang harus diyakini bagi setiap umat Islam. Nah, kemudian ada ancaman-ancamannya. Syarat wajib zakat. Ini ada syarat wajibnya. Jadi tidak semua harta itu wajib dizakati. Karena kata para ulama, makna zakat itu adalah kewajiban khusus dari harta yang khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus. Nah, jadi dia memang khusus, kewajiban khusus artinya bagian terkhusus, yaitu bagian di sini 2,5%, 5%, 10%, 20%. Nah, jadi kewajiban yang keluar min malin makhsusin, dari harta yang terkhusus. Jadi harta yang terkhusus ini adalah harta yang memenuhi kriteria. Jadi tidak semua harta itu wajib zakat. Ini diantara rahmat daripada Islam. Tidak serta-merta kita punya harta langsung wajib zakat. Li ashkhasim makhsus. Itu untuk asnaf-asnaf yang terkhusus. Maka di situ ada syaratnya. Halaman 48 kita lihat syarat harta wajib zakat. Yang pertama adalah milik yang sempurna, milkut tam. Jadi milkut tam, milik yang sempurna. Artinya apa? Kalau bukan milik sempurna, tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua cukup nisab. Ini artinya batasan minimal. Kemudian berlalu 1 tahun dalam beberapa harta tertentu, emas, uang, kemudian tijarah, perniagaan, kemudian peternakan. Tapi ada zakat yang tidak perlu 1 tahun, seperti misalnya tambang. Tambang itu dizakati ketika dihasilkan. Perkebunan, perkebunan ini juga tidak menunggu 1 tahun. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok. Jadi itu diantara syaratnya. Karena yang disebut dengan orang kaya adalah mereka yang lebih daripada kebutuhan pokoknya. Karena kalau kurang dari kebutuhan pokok nanti masuk kriteria miskin. Artinya dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian berkembang. Jadi harta ini berkembang an-nama. Atau dia an-nama bil fi'li. Dia nama berkembang secara realitas, dibisniskan, diputar, atau di sini an-nama bil quwwah. Dia punya potensi berkembang. Maka oleh karena itu harta uang yang disimpan, dia memang kadang-kadang dia tidak berkembang karena disimpan saja. Tapi di sini dia nama bil quwwah. Berkembangnya itu berpotensi berkembang. Artinya kalau diputar maka dia berkembang. Maka nama di sini ada 2. Nama bil fi'li dan nama bil quwwah. Berkembang secara real, memang dibisniskan memang. Yang kedua adalah namanya itu bil quwwah, artinya dia potensi berkembang. Tapi ini tidak semua harta. Yang nama ini potensi berkembang yaitu adalah uang dan juga emas. Nah itu saja. Tapi kalau misalnya kayak tanah yang disimpan, itu kan potensi berkembang juga, tapi disebut dengan al-kinyah, al-mal al-kinyah, harta yang aset tetap, yang tidak memperoleh income. Artinya yang dikhususkan untuk kebutuhan pribadi atau tidak mendapatkan income, maka di sini tidak wajib dizakati. Seperti kita punya tanah 1 hektar, dia tidak ada pemasukannya, disimpan saja, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Kapan dizakati? Pas dijual nanti. Kita punya rumah ini nilainya 1 miliar, wajib dizakati? Tidak wajib dizakati, pas dijual. Karena ini namanya mal kinyah. Kinyah itu artinya
harta-harta yang diperuntukkan untuk kebutuhan kita. Nah, ini terkait dengan nama. Jadi berkembang, harta yang berkembang. Kemudian beliau juga membahas secara singkat terkait dengan zakat fitrah. Halaman 48 ini disinggung di sini zakat fitrah. Nah, yang menarik kita bahas di sini diantaranya adalah waktu distribusi, terutama zakat fitrah ini kita bahas sedikit karena beliau bahas di sini. Nah, ada biasanya pembayaran zakat fitrah ini wajib nggak si amil ini menyampaikan, mendistribusikan zakat fitrah ini kepada mustahik belum fitri. Ini karena terkait dengan tugas amil. Kalau membayar zakat kan wajib tuh sebelum sholat Idul Fitri, atau ada juga ulama yang memberikan tenggang sampai sebelum terbenam matahari di hari Idul Fitri tersebut. Nah, di sini kata beliau, waktu distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin amil berusaha mendistribusikannya sebelum sholat Id. Jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikannya sebelum sholat Id, maka boleh dibagikan setelah sholat Id dari amil kepada para mustahik. Nah, jadi beliau mengatakan ada kelonggaran, kalau memang tidak mampu sebelum sholat Id, boleh setelah sholat Id. Karena saya pernah mendengar bahwa nanti ini berdosa kalau tidak menyampaikan sebelum sholat Id. Nah, kemudian berikutnya adalah bab 2. Ini kita masuk bab 2 tentang bab berapa? Harta wajib zakat, bab 3, terutama di halaman 94. Nah, bab 3 halaman 83. Harta-harta wajib zakat. Nah, ini memang sangat berkembang terus. Kalau kita buka fikih klasik itu ada 5. Ada khilaf di antara ulama, ada yang 4, ada yang 5. Pertama, naqdain, yaitu emas dan perak, zakat uang. Yang kedua adalah zakat tijarah. Ini ada khilaf di antara ulama, apakah dia masuk sebagai objek zakat atau tidak. Tapi mayoritas ulama zakat perniagaan masuk. Yang ketiga adalah zakat perkebunan atau pertanian. Yang keempat peternakan. Yang kelima pertambangan. Nah, kalau kita buka fikih turos, itu yang kita temukan 5 bahasan itu. Tapi dengan perkembangan yang begitu pesat, maka ulama-ulama kontemporer membahas zakat saham, zakat perusahaan, kemudian zakat usaha ayam ternak, zakat usaha burung walet, zakat usaha berbagai macam, hotel, rumah sewa dan lain sebagainya. Termasuk diantaranya adalah zakat properti, zakat usaha-usaha lainnya. Ini berkembang. Nah, di sini tapi sebenarnya sumbernya dari yang tadi, yang 5. Zakat naqdain, zakat uang, zakat tijarah, zakat perkebunan, kemudian zakat peternakan dan zakat pertambangan. Nah, zakat naqdain pertama. Jadi objek pertama dalam zakat ini adalah yaitu memang uang. Jadi emas dan perak. Maka oleh karena itu beliau mengatakan illatnya, apa sebabnya emas dan perak ini terkena zakat? Sebabnya adalah karena dia mata uang. Mata uang. Maka oleh karena itu nanti semua mata uang kena zakat, walaupun dia dari kertas. Maka oleh karena itu uang kertas kita sekarang rupiah memang bukan emas dan perak, tapi karena dia mata uang maka dia kena zakat 2,5%. Kemudian dia berkembang atau berpotensi berkembang. Nah, berapa dia nisabnya? Syaratnya zakat emas dan perak dan uang ini yaitu adalah kalau emas senilai 20 dinar. Jadi
kalau 20 dinar ini dikali dengan 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, maka nanti menghasilkan 20 kali 4,25 yaitu adalah 85 gram. Nah, itu bisa kita lihat misalnya di halaman 94. Ada di situ dibahas secara detail terkait dengan nisab emas. Walaupun ada sedikit perbedaan ya di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat itu adalah nisab emas itu adalah 85 gram emas. Nah, maka oleh karena itu ulama menguatkan bahwa uang kertas juga disamakan. Nah, disamakan dengan senilai 85 gram emas. Adapun perak yaitu adalah senilai 200 dirham atau kurang lebih 595 gram emas. Nah, perak ya. Nah, jadi kalau perak itu 200 dirham 595 gram. Ulama menguatkan bahwa nisab emas, nisab uang kertas diikutkan kepada emas, tidak ke perak. Walaupun sebagian ulama mengatakan diikutkan ke perak. Tapi pendapat yang kuat yang dirojihkan oleh para ulama kontemporer, nisab emas, uang kertas diikutkan kepada emas, tidak kepada perak. Ada cara penghitungannya, itu halaman 97. Nah, itu cara mengeluarkan zakatnya. Jadi misalnya 110 gram dikali 2,5% sama dengan 275 gram. Jadi mudah menghitung zakat ini, mudah, tidak susah. Yang susah itu adalah mengeluarkannya. Kalau menghitungnya mudah, tidak susah menghitung zakat. Ini tinggal objek wajib zakat dikalikan dengan nisbah yang harus dikeluarkan. Artinya berapa objek wajib zakat kita? Itu misalnya 200 juta kali 2,5% sama dengan sekian. Nah, itulah wajib zakatnya. Berikutnya adalah zakat tijarah. Nah, zakat perniagaan. Ini yang paling banyak berkembang. Yang disebut dengan zakat tijarah atau perniagaan adalah setiap aktivitas yang memang diniatkan untuk tijarah. Jadi yang diniatkan. Jadi ketika beli barang itu diniatkan untuk tijarah. Artinya diniatkan untuk bisnis. Beda dengan kita beli rumah, niatnya untuk tinggal, itu tidak tijarah namanya. Walaupun nanti pada ujungnya kita jual, gitu. Itu bukan tijarah. Di sini adalah memang beli barangnya itu diniatkan untuk dibisniskan. Jadi harus ada niat. Jadi zakat tijarah ini harus ada niatnya. Dia beli banyak rumah untuk dimiliki. Tiba-tiba di tengah jalan dia niatkan untuk bisnis. Maka di situ para ulama menguatkan jatuh sebagai zakat tijarah. Jadi zakat tijarah ini harus diniatkan. Memang diniatkan dari awal. Nah, zakat tijarah ini dengan berbagai macam dalilnya, cara nisabnya ya. Nisabnya di halaman 104. Nisab zakat tijarah sama dengan naqdain, yaitu 85 gram emas. Jadi nisab zakat tijarah ini juga senilai 85 gram emas. Apanya yang dihitung? Yaitu adalah yang dihitung di sini dalam zakat tijarah yang dikeluarkan adalah aset bergerak ditambah dengan keuntungan selain aset tetap. Nah, berarti aset tetap tidak dikeluarkan. Nah, ini kaidah dalam zakat tijarah. Jadi yang dikeluarkan ini per tahun juga nih. Nah, nisabnya kalau kita bisnis, jualan, berdagang, maka dilihat di akhir tahun. Ada perbedaan memang. Kalau Dr. Husain Syahata almarhum profesor, beliau juga menulis tentang zakat, cara penghitungan zakat. Beliau membedakan antara nisab zakat uang dengan zakat tijarah. Kalau nisab zakat uang dari awal sampai akhir satu tahun itu harus sampai 85 gram emas. Nah, jadi dari awal sampai akhir. Jadi kalau pernah berkurang, ulang lagi. Pernah berkurang, ulang lagi. Nah, tapi tidak boleh
bersiasat, kayaknya besok ini jatuh tempo zakatnya, pergilah ke mall jalan-jalan, belanja biar kurang zakatnya. Kalau itu dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi berdosa. Nah, karena ada siasat. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tetap wajib bayar zakat. Nah, karena dia bersiasat. Nah, jadi harus dari awal sampai akhir tahun. Nah, kalau di dalam zakat tijarah ini sebagian ulama mengatakan yang penting akhir tahun. Nah, jadi tidak peduli awal tengahnya sampai nisab atau tidak, bisa jadi naik turun, tapi ketika akhir tahun dihitung dia, maka sampai nisab wajib zakat. Jadi dia kalau tijarah ini sebagian ulama mengatakan di ujungnya saja, pas di akhir tahunnya itu, setahun berjalan hitung di akhir. Nah, apa yang wajib dikeluarkan di situ? Kalau di sini disebutkan dalam zakat tijarah ini modal yang bergerak, modal yang berputar. Berarti modal yang berputar itu artinya barang yang diperjualbelikan plus keuntungan. Jadi barang, modal yang bergerak plus keuntungan. Aset tetapnya tidak masuk. Sebagai contoh misalnya kita punya ruko, punya mobil pengangkutnya. Ini kan aset tetapnya nih. Kita jual beli beras, minyak, pokoknya sembako lah. Maka di situ yang dihitung nilai rukonya tidak masuk. Kemudian mobil pengangkutnya tidak masuk karena dia aset tetap. Yang masuk apanya? Barang yang berputar. Berapa dinilailah barang yang berputar plus keuntungannya. Jadi plus keuntungan. Jadi dalam usaha ini aset-aset tetap tidak masuk dia. Orang punya hotel, maka nilai hotelnya itu tidak dizakati. Yang dizakati pendapatannya. Orang punya rumah sewa, rumah sewanya tidak dihitung, pendapatannya yang dihitung. Itu metode zakat. Saham juga begitu. Maka oleh karena itu perusahaan aset-aset tetapnya dia tidak dihitung. Yang dihitung itu adalah barang yang bergeraknya, modal bergerak. Ini dasar perhitungan zakat tijarah. Dia kalau sampai dalam satu tahun itu di akhir tahun sampai 85 gram emas, maka kena yaitu senilai dengan sama juga 2,5%. Tapi di sini sebagian ulama mengatakan setelah dipotong kewajiban-kewajiban bayar karyawan, bayar pajak dan lain sebagainya. Ada juga yang demikian. Waktu tinggal sedikit ya. Zakat barang tambang. Zakat barang tambang ini kita tidak terlalu banyak ya, karena tambang kita dikelola oleh pemerintah. Kecuali ada tambang-tambang pribadi ya wajib itu dikeluarkan zakatnya, dan zakatnya itu adalah 5% atau 10%. Sama juga zakat tambang ini, yaitu dia tidak perlu haul, tidak perlu setahun, tapi ketika ditambang mencapai nisab. Ada khilaf di antara ulama apakah pakai nisab atau tidak. Nah, apakah semua barang tambang ini wajib dizakati? Ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan emas dan perak saja. Ada yang mengatakan semua hasil tambang, semua hasil laut termasuk nelayan, ikan wajib zakat. Ada. Seperti itu kalau kita baca dalam Syekh Yusuf Al-Qaradawi misalnya. Kemudian zakat pertanian. Nah, ini zakat pertanian ini juga ada khilaf di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i yang populer bahwa yang wajib dizakati itu adalah makanan pokok, beras ya. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi itu semuanya perkebunan dan pertanian. Dan para ulama merojihkan. Di sini beliau mengatakan setiap atau seluruh hasil pertanian pendapat Abu Hanifah. Jadi wajib semua hasil pertanian termasuk sawit kita. Ini adalah pendapat yang rojih sesuai dengan nas Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan maqasid syariah, kata beliau. Kemudian berapa nisabnya? Nisabnya adalah yaitu satu wasak. Satu wasak itu berapa? 60 sok. 60 sok diperkirakan sekitar 650 kg. Ada yang menghitungnya 700 kg. Nah, berarti kalau orang punya pertanian, panen dia 700 kg wajib keluar zakatnya. Nah, cuman di sini kalau sawit 700 kg kan enggak seberapa. Nah, apalagi bayam, tomat,
700 kg. Maka di sini menarik. Jadi beliau mengatakan apa? Kata beliau ini di antara para petani, halaman 101, ada yang menanami lahannya tidak dengan padi tapi dengan yang lainnya, misalnya durian, mangga, duku, cengkeh, kelapa dan jeruk, atau orang-orang biasanya menyebutnya dengan perkebunan, maka zakatnya senilai dengan 653 kg beras. Nah, jadi apapun bentuk pertaniannya itu nisabnya mengacu kepada beras. Berapa? 653 kata beliau. Nah, berarti kalau 653 berapa beras 1 kilo? Anggap 10.000. Berarti 653 kali 10.000 6 jutaan ya. Nah, berarti kalau punya penghasilan sawit setiap panen 6 jutaan wajib keluar zakatnya. Setiap panennya. Dia punya kelapa. Saharudin ini orang Inhil, banyak kelapanya. Itu kalau sekali panen senilai dengan 700 kilo kurang lebih beras, maka wajib keluar zakatnya. Dan itu yang memang Anda sampaikan dulu ketika para petani sawit bertanya, sawit kami ini gimana? Ya kalau senilai dengan 650 atau 700 kg beras ketika panen, maka dikeluarkan. Dan ini ternyata beliau mengungkapkan demikian. Jadi dikembalikan kepada nisab makanan pokok. Nah, itu di zakat pertanian. Kemudian selanjutnya zakat profesi. Ini zakat profesi ini nanti bisa dibaca di halaman 131. Jadi zakat profesi di situ ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengkiaskan ke zakat pertanian. Nah, kalau dikiaskan ke zakat pertanian maknanya apa? Artinya orang yang gajinya senilai dengan 650 kg tadi, berarti dia wajib zakat setiap gajian. Itu menurut beliau yang pendapat pertama ini. Ketentuan zakat profesi dikiaskan, disamakan secara mutlak dengan zakat pertanian. Zakat pertanian ini tidak perlu haul, tidak perlu setahun, setiap panen. Maka disamakan orang gajian itu sama dengan panen. Karena orang panen kelapa dijual kan panen uang juga tuh nantinya. Orang gajian panen uang juga kan sama-sama panen. Maka disamakan. Nah, ini terkait dengan zakat profesi kata beliau. Tapi ada ulasan beliau terkait khilaf ulama dalam masalah itu. Nah, itulah kira-kira ya beberapa perkembangan zakat. Kemudian zakat deposito, zakat usaha, zakat investasi tadi kita sudah bahas. Jadi semua investasi seperti itu modelnya, bahwa yang dihitung itu adalah modal bergerak plus keuntungan, aset tetapnya tidak. Maka apapun bentuk perusahaannya. Kemudian terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, beliau di sini juga ulas ya terkait dengan sama juga, cuman beliau mengulas misalnya praktek kontemporer terhadap misalnya riqab itu kan hamba sahaya, kan sudah tidak ada masa kita. Nah, beliau mengulas misalnya ada pendapat ulama bahwa walaupun budak hamba sahaya ini betul-betul sudah tidak ada, tapi yang sama itu ada. Misalnya apa? Negara yang terjajah. Ini sebagian ulama misalnya Syekh Shaltut itu mengatakan bahwa boleh membagikan zakat kepada negara yang terjajah, diambilkan dari mustahik asnaf riqab tadi, yaitu adalah hamba sahaya dengan berbagai perkembangannya. Kemudian terkait dengan pemberdayaan, beliau di sini mengulas terkait dengan hukum investasi zakat. Nah, apa kata beliau? Zakat pada prinsipnya zakat disalurkan segera. Oleh karena itu zakat tidak boleh didistribusikan di luar tempat donasi dan juga tidak boleh investasi, kecuali fakir miskin yang membutuhkan darurat sudah terpenuhi. Tapi kalau kita kaji lebih mendalam terkait dengan investasi ini ada khilaf di antara ulama. Artinya menginvestasikan dana zakat. Dan termasuk lembaga zakat seperti Pelalawan ya, itu diinvestasikan. Ustadz Edi Amran, itu buka dia basmat, jadi diinvestasikannya dana zakat nih.
Jadi ada khilaf di antara ulama. Ini menarik untuk dikaji. Mungkin kawan-kawan yang menulis tesis atau disertasi itu menarik. Investasi zakat ini lagi banyak diperbincangkan oleh para ulama kontemporer terkait dengan investasi dana zakat, karena terkait dengan pemberdayaannya. Nah, kadang-kadang dengan investasi ini lebih maslahatnya lebih panjang. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Bisa jadi misalnya bukakan mart dikelola oleh ahli, tapi sahamnya itu dipegang oleh orang-orang miskin. Nah, ada lagi pemberdayaan zakat diintegrasikan dengan wakaf. Ini misalnya dalam pengelolaan rumah sakit, bangunannya wakaf, untuk membiayai pasiennya adalah dari zakat yang diperuntukkan untuk para duafa. Itu contohnya misalnya dompet duafa di Bogor, di rumah sehat di Bogor. Ustaz Doni kayaknya udah sampai ke situ. Itu luar biasa. Jadi orang masuk situ gratis yang duafa, tapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Jadi duafa masuk situ gratis. Sampai katanya yang duafa itu masuk situ dibilang, "Bapak udah sehat?" Kata beliau, "Belum, masih sakit." Karena keenakan tidur di rumah sakit gratis, makan gratis, dilayani secara gratis. Kita kan biasanya nggak betah di rumah sakit. Ini malah betah di rumah sakit. Dibilang udah sehat, Pak? Belum, masih sakit lagi. Karena di rumah sakit itu semua ditanggung. Nah, alhamdulillah, sebagai contoh misalnya dompet duafa membeli saham di rumah sakit Lancang Kuning. Nah, itu dibelinya. Akhirnya di situ juga sama, boleh berobat para duafa dengan gratis. Nah, ini model-model perkembangan atau pemberdayaan daripada lembaga zakat. Demikian juga misalnya kita lihat di Basnas provinsi, kita lihat beberapa logo-logo usaha-usaha, itu ada Basnas ya, Ustaz. Itu berarti kan dibiayai oleh Basnas, pemberdayaan. Itu luar biasa. Jadi pengembangan ini yang menjadi sangat menarik, dikelola dengan baik sehingga betul-betul potensi zakat ini termaksimalkan dengan baik. Pengentasan terhadap kaum duafa itu memang terwujud. Nah, itu diantara fungsi daripada zakat ini. Wallahu alam. Terima kasih dan mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.